Lanjutin kisahnya ya guys. Udah tarik napas belum? Karena ceritanya makin kesini bakal bikin merinding. Langsung aja deh ya singkatnya. Ririn dirawat di rumah sakit. Hampir 4 hari. Gue ikut ngejagain. Nyokapnya datang sama Laras. Ibunya meluk Ririn. Pada nangis semua. Nyokapnya Ririn marah ke suaminya. Mau sampai kapan sih ilmu-ilmu gitu? Gak kasihan lihat anaknya. Jadi gini, mau sampai kapan? Mereka pulang tuh ke Jakarta. Gua jadi incaran para warga termasuk ibu-ibu Bego Squad. Gua dimintain keterangan sama banyak orang itu. Siapa sih? Kenapa bisa jadi pocong? Orang mana? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Gua mau baru jawab, udah ada yang nanya lagi. Untung 2008, Twitter, Facebook sama IG belum ngetren. Coba kalau udah ngetren Instastory PAW. Ada pocong nih di kampung gua. PA Lurah bikin status di FB penangkapan pocong. Keliling PA Camat, nge-tweet, "Hey Twips, pocong ini ternyata namanya Ririn, gua bikin vlog panen pocong kita." Mulai lagi. Setelah keluarganya Ririn pulang ke Jakarta, gua pernah ditelepon Ririn buat datang ke rumahnya. Rumahnya di daerah Pondok Indah. Ririn nyuruhnya gua datang sendirian, gua nggak mau. Gua datang ke sana sama si abang. Dijemput di Terminal Lebak Bulus. Rumahnya gede banget. Gue datang ke rumahnya kan awalnya cuman buat jengukin Ririn. Gue pikir sore aja gue bisa balik lagi ke Sukabumi. Jam 3 sore, kita berdua udah mau pulang. Ririn nahan kita pulang. Dia bilang, Arya, gitu. Orang pengen ditemenin. Kok mau pulang? Arya nginep aja di sini. Gue sama si abang. Akhirnya nggak jadi pulang. Jam 4 izin pulang. Ditahan lagi. Jam 5 mau pulang. Ditahan lagi sama Ririn. Gue jadi takut. Ini Ririn kenapa sih sama gua? Ririn ngomong ke gua, Arya. Ririn bukan pocong lagi. Ririn udah normal. Gua jadi serba salah. Sikap Ririn ke gua beda banget. Terus Ririn bilang ke si abang-abang, kalau mau pulang ya pulang aja. Arya nginep di sini. Si abang emang anjing. Dia beneran pulang. Gua ditinggal sendirian. Anak tampan dan polos berumur 17 tahun diem di Jakarta tanpa teman. Singkat cerita, gua terpaksa nginep di rumah Ririn. Ternyata Ririn emang pengen ada yang nemenin. Soalnya, semenjak kejadian di gunung, hampir tiap malam, dia didatangi makhluk-makhluk aneh. Sebetulnya, bukan gua aja, hampir semua orang yang ikut camping pernah nemenin. Tapi, semuanya pada nggak ada yang bertahan. Malam pertama di rumah Ririn adalah malam paling serem yang pernah gua rasain. Masalahnya, rumahnya Ririn itu jauh dari kesan. Anchor, rumahnya enak banget. Tapi suasananya aneh. Di sini gue jadi gak masuk sekolah. Dari hari Rabu ampe Minggu gue di rumah Ririn. Gue gak kena masalah di sekolah. Karena nyokapnya Ririn nelpon ke sekolah gue. Minta izin langsung ke Capsek. Gue tidur di tengah rumah. Depan TV, tengah malam, HP gue bunyi dulu alay. HP Nokia gak pernah di silent. Biar kelihatan pegang HP yang telepon itu Laras. Tahu dia ngomong apa ke gue. Semenjak pulang dari rumah sakit, Laras sama Mita nemenin Ririn. Laras nanya ke gua, Arya beneran di rumahnya Ririn? Iya, kata gua. Emang kenapa kak? Di situ Laras jelasin ke gua semuanya. Laras sama Mita sebetulnya pengen banget nemenin Ririn. Laras bilang, kalau di atas jam 12, Ririn yang lagi tidur masih suka berubah jadi pocong. Tapi diem, gak nangis, gak loncat, tidur aja kayak orang mati. Awal tidur pakai piyama, tapi nanti berubah jadi kain kafan. Gue pengen banget rasanya joget poco-poco, ngeri gua tapi gua sedikit tenang. Soalnya gua gak tidur di kamarnya Ririn. Jadi gua gak perlu lihat Ririn berubah jadi pocong. Ternyata gua salah. Yang gua pahami, Mita sama Laras ketakutan. Soalnya lihat Ririn jadi pocong lagi. Karena mereka tidur di kamarnya Ririn. Gua yang di tengah rumah tetap aja digangguin gua. Gak tahu juga sih, masa iya Ririn minta gua nemenin dia buat nakut-nakutin gua? Apa Ririn gak sadar? Gua gak pernah naik wahana yang bikin orang-orang pada teriak. Laras nutup teleponnya dari arah belakang. Tangga ke lantai 2. Kamar Ririn, suara Ririn manggil gua Arya. Tidur di kamar Ririn aja. Pas gua nengok ke belakang Ririn, berdiri di tangga. Iya, dia berdiri dengan pakaian pocong. Jujur, gua teriak sekeras-kerasnya. Mamanya Ririn, kesini. Ririn jadi pocong lagi. Jika kalian ingin membayangkan betapa menyeramkannya Ririn saat jadi pocong, kalian tahu orang yang meninggal seperti apa? Wajahnya pucat, lubang hidungnya tertutup kapas, kain kafannya kotor. Ririn yang gue lihat pas jadi pocong itu sama kayak jenazah yang kuburannya dibongkar.
Gua terus teriak manggil mamanya Ririn, tapi nggak datang-datang juga. Posisi gua duduk di sofa, badan gua ngadep ke arah TV. Kepala gua ngeliat ke belakang. Bisa ngebayangin orang yang nggak percaya. Terus denger cerita ini pasti nanya, kenapa nggak lari aja? Mungkin kalian baru bisa tahu jawabannya kalau kalian dihadapkan sama situasi seperti itu. Masih bagus gue bisa teriak, gue nggak bisa gerakin badan gue. Gue pengen kepala gue nggak lihat dia, tapi kepala gue kayak yang udah kekunci, ngelihatin terus pocongnya Ririn. Kalau ada kejuaraan tahan gak kedip-kedip, malam itu gue pasti jadi juaranya. Karena menutup mata pun rasanya berat. Gue nangis tanpa berkedip untuk waktu yang lama. Pocongnya Ririn cuma bilang, Arya ayo ke kamar. Dalam hati, gue berkata dan berharap, semoga ini cuma mimpi buruk, dan gue gak bisa bangun, karena gue kena rep-rep. Nyatanya, enggak. Itu memang bener-bener kejadian sama gue. Nyokapnya Ririn gak datang-datang juga. Yang datang itu bapaknya. Bapaknya lari ke arah pocong Ririn. Bapaknya langsung gendong pocong itu ke kamar Ririn. Gua nangis. Tetep gak gerak-gerak badan gua. Kepala gua masih ngadep ke arah tangga. Kalau sengaja posisi kayak gitu, mungkin pegel. Itu gua gak kerasa pegel. Gue cuma pengen pulang. Itu aja bapaknya Ririn. Turun dari kamarnya Ririn, dia duduk samping gua. Dia bilang, Arya maaf, ini salah bapak. Bapak minta Arya bisa tahan. Ririn yang minta ditemenin sama Arya. Bapak minta Arya hibur Ririn. Yang Arya lihat emang bener. Ririn akan terus jadi pocong sampai 99 hari. Bapaknya Ririn bilang, selama 99 hari setelah Ririn kembali jadi manusia, lewat jam 12 malam Ririn pasti berubah jadi pocong. Gue dijalesin banyak banget sama bapaknya. Kira-kira gini, bapaknya Ririn punya tambang batu bara. Di tempat itu, ada satu makhluk yang gak mau pergi. Makhluk itu selalu gangguin aktivitas karyawan. Batu bara. Bapaknya Ririn salah jalan. Cara ngusir makhluk di tambang batu bara itu yang salah. Bapaknya Ririn datang ke orang yang salah. Bapaknya Ririn sama orang pintar mediator antara bapaknya Ririn dan makhluk penunggu tambang. Bikin perjanjian yang suatu hari bikin keluarganya susah. Bukan susah secara materi, karena hasil tambang sangat besar. Mereka susah dalam menjalani kehidupannya. Hidup keluarganya seperti tidak bisa lepas dari pengaruh makhluk itu. Perjanjiannya yang salah. Si makhluk diminta pergi dari tambang sama orang pinter. Tapi dia nggak mau. Si makhluk itu menolak. Dia ngasih syarat, dia mau ninggalin tambang, tapi harus ikut sama si bapak-bapaknya. Ririn medianya mantel. Yah, makhluk itu diam di mantel.s1. Makhluk itu harus ikut kemanapun bapaknya Ririn pergi. Dipakai atau enggak, mantelnya harus dibawa. Terus, si makhluk itu juga bilang ke si bapak, dia nggak mau dibawa sama orang lain, apalagi dipakai. Kalau dipakai sama orang lain, orang itu pasti berubah jadi pocong. Kenapa berubah jadi pocong? Si makhluk itu minta jaminan dari si bapak, bahwa dia nggak bakalan ganggu tambang. Artinya, yang pakai mantel nyawanya jadi jaminan. Seminggu nggak bisa lepasin mantel, yang pakai mantel mati. Si makhluk itu akan pergi dari tambang. Makhluk itu nggak mau rugi. Kalaupun dia diusir dari tambang, harus ada yang mati. Bapaknya Ririn bilang, padahal di tambang pernah ada yang mati. Si makhluk itu ngasih tahu bapak, karyawan yang mati itu bukan urusan dia. Dia mau ninggalin tambang kalau yang mati itu dari pihak keluarga si bapak. Di Gunung Ririn pakai mantel, lalu yadu pocong. Kalau seminggu gak ketangkep, Ririn pasti mati. Tapi kan, Ririn selamat. Betul, 99 hari dari itu, Ririn masih ada di dua alam. Nyawanya Ririn tergadaikan. Si iblis itu emang musuh yang nyata. Ngebolak-balikin keyakinan bapak Ririn. Seperti yang tadi gua bilang, bapaknya Ririn salah jalan. Salah nemuin orang pinter. Awalnya, bapaknya Ririn setuju-setuju aja. Karena si makhluk itu ngejanjiin ke bapaknya Ririn, kalau nurutin apa yang dia minta, hartanya gak akan habis-habis. Bapaknya Ririn cerita ke gua, jauh sebelum Ririn jadi pocong, dia pernah nyari cara biar bisa lepas dari iblis itu. Sayang, tebu berduri menusuk hati. Perjanjiannya kayak gak bisa dirubah. Kalaupun diakhiri, mesti ditukar dengan nyawa. Betuk Kisanak, satu-satunya cara membatalkan perjanjian itu hanya dengan kematian. Tapi sekali lagi, bapaknya Ririn salah menafsirkan soal kematian itu. Awalnya, bapaknya Ririn nyangka kalau semua itu bisa selesai dengan menumbalkan orang. Nah, terpikirlah oleh bapaknya Ririn untuk mencari orang yang bisa ditumbalkan. Motifnya, bapaknya Ririn sedang mencari karyawan untuk bekerja di pertambangan, dibantu orang-orang. Suruhannya, bapaknya Ririn dengan cepat dan mudahnya bisa mendapatkan orang-orang yang mau bekerja.
Orang yang disiapkan untuk menjadi tumbal, bukan tambal ban kampret. Mereka akan dijadikan tumbal agar supaya bapaknya Ririn terlepas dari iblis. Gimana nggak cepat? Orang nyari kerjaan kan harus nyiapin ini itu. Demi memuluskan niatnya itu, bapaknya Ririn cuma bilang, nggak perlu pakai CV. Kalau mau kerja tinggal ikut. Diiming-iming bukan lagu Rita Sugiarto, dikasih akomodasi yang di rumah, dikasih uang dan dijanjikan gaji besar. Orang-orang yang nggak punya ijazah pun diajak. Total ada 6 orang yang bersedia kerja di pertambangan itu. Bapaknya ngatur rencana jadi 2 orang dulu yang dibawa. Yang lainnya nyusul di setiap bulan berikutnya. Mereka dipekerjakan dan difasilitasi dengan lengkap. 2 orang yang pertama tiba di tambang. Bapaknya Ririn dibantu sama orang. 2-nya udah buat persiapan untuk menumbalkan mereka. Rencananya, mereka akan ditabrak seolah-olah itu adalah kecelakaan kerja. Kejadiannya malam hari setelah pulang kerja. Orang-orang suruhan bapaknya Ririn udah siap. Mereka berdua karyawan yang akan ditumbalkan sedang jalan. Lalu mereka ditabrak. Semua berjalan sesuai rencana. Kedua orang itu ditabrak dan dilarikan ke rumah sakit. Mereka sekarat. Gak mati. Bapaknya Ririn bilang ke gua bahwa saat itu hatinya senang. Karena jika 2 orang itu mati, bapaknya Ririn akan terlepas dari iblis itu. Tapi kembali, bapaknya Ririn salah lagi. Setelah dari rumah sakit, bapaknya Ririn pulang ke rumahnya di daerah tambang. Bukan di Jakarta. Gak lama nyampe rumah, bapaknya Ririn dapat telepon dari keluarganya di Jakarta. Bapaknya Ririn sedih. Sedih banget katanya. Soalnya yang dari Jakarta nelpon ngabarin bahwa ayahnya meninggal. Kakeknya Ririn gak cuma itu. Anak pertamanya yang laki-laki juga meninggal kecelakaan motor. Kakak, laki-lakinya Ririn. Namanya Ardi, bukan Simoncelli. Bapaknya Ririn pengen pulang, tapi udah malam, dan jarak ke bandara itu jauh. Sedangkan pesawat adanya siang hari. Setelah itu, gak lama bapaknya Ririn tertidur, tapi matanya langsung terbuka saat dia dengar ada suara laki-laki tertawa. Bapaknya Ririn bangun, lalu duduk di kasur. Tiba-tiba, wajah bapaknya Ririn digampar sampai dia jatuh dari kasur. Waktu nyoba berdiri, kepalanya ditutupi sama mantel. Mantel nutupin muka bapaknya Ririn, dan gak bisa dilepas suara yang ketawa itu makin menyeramkan. Bapaknya Ririn bilang, dia ketakutan banget karena sebetulnya mantel itu disimpan di lemari rumahnya yang di Jakarta, bukan di rumahnya yang di daerah tambang. Bapaknya Ririn nyoba lepasin mantelnya tapi tetap gak bisa. Setelah itu iblis yang ketawa itu ngomong diam. Kamu, dengarkan! Bapaknya Ririn diam sambil nangis. Ya gimana gak nangis? Dia kehilangan ayah dan anak pertamanya, terus didatangi iblis dengan cara seperti itu. Dan itu semua karena perbuatan dirinya sendiri. S1 iblis itu ngomong, kamu mau menipuku? Kamu korbankan orang lain untukku? Semua ini karenamu. Ayah dan anakmu mati karenamu. Intinya gini, kakeknya Ririn emang udah tua dan lagi sakit keras. Kakaknya Ririn suka balapan liar, kata bapaknya Ririn. Mereka sebetulnya nggak kenapa-kenapa, tapi meninggal karena bapaknya Ririn coba numbalin orang lain. Bapaknya Ririn tahu itu dari iblis. Si iblis bilang, ini perjanjian antara aku dan kamu. Jika ingin membatalkan atau mengakhiri, kamu harus korbankan keluargamu sendiri, bukan orang lain. Singkat cerita, ayah dan anak pertamanya mati karena nyawa. Mereka ditukar dengan 2 orang karyawan yang sengaja ditabrak untuk dijadikan tumbal. Lalu bagaimana dengan nasib karyawan yang ditabrak itu? Mereka luka parah, tapi nggak mati. Bapaknya Ririn cerita lagi, bahwa si iblis baru bisa pergi. Baru mau batalin perjanjian kalau bapaknya Ririn mau ngorbanin dirinya sendiri. Istrinya atau anaknya? Anaknya tinggal Ririn sama kakak perempuannya. Nah, cerita itu kan posisinya gue masih ngobrol sama bapaknya Ririn di sofa. Dimana hati sama perasaan gue masih acak-acakan. Gimana nggak acak-acakan? Setelah gue dipanggil sama Ririn yang minta gue tidur di kamarnya. Gue diceritain dari awal yang membuat semua ini menjadi kacau. Gua yang lagi ngedengerin bapaknya Ririn cerita, tahu-tahu dari arah tangga ada yang nangis. Yah, Ririn yang jadi pocong keluar lagi dari kamarnya. Sekarang dia manggil sambil nangis. Lagi-lagi, dia minta gua nemenin dia tidur. Bayangin aja, gua harus nemenin tidur orang yang masih hidup yang raganya jadi pocong. Gua harus gimana? Bapaknya Ririn bilang ke gua, Arya temenin Ririn ya. Kalau nggak ditemenin, takut Ririn gini terus. Kasihan Ririn. Arya mau ya temenin Ririn. Bapak mohon Cielah si kampret.
Kalau bacot enak bener. Gue pengen banget ngomong bapak. Kasian sama Ririn. Terus bapak gak kasian sama saya? Si bapak kembali nyamperin Ririn. Sekarang dia ngajak gue Arya. Ayo ikut lalu. Si bapak gendong. Lagi pocongnya, Ririn ke kamar. Ririn ditempatkan di kasur. Si bapak keluar. Lalu bacot bapak ke kamar. Kalau ada apa-apa, panggil ya. Arya di sini, temenin Ririn. Mau gak mau gue nemenin Ririn yang jadi pocong itu di kamarnya. Jelas gue gemeteran. Kayak getarannya HP Nokia. Kalau ada SMS masuk, Ririn tidur di kasurnya. Gue duduk di dekat pintu. Biar kalau ada apa-apa, gue bisa lari. Lalu, gue yang lagi nahan ngantuk. Nahan takut dan nahan kencing ini dipanggil sama Ririn. Sambil nangis, Ririn bilang, Arya, sini deket Ririn. Ririn takut buset. Dia yang udah jadi pocong aja takut. Gua kumpulin nyali, demi doi. Gua deketin. Dia. Di situ gua masih berdiri dan ngeliatin ke atas. Gua gak tahan liat mukanya. Ririn hancur banget. Dia ngeliatin gua, terus ngomong Arya duduk. Ririn takut. Ririn pengen ditemenin. Kalau gini caranya, gua berani ikutan uji nyali dah. Gua duduk, dan di situ dia masih ngomong sambil nangis. Perasaan gua yang awalnya takut berubah jadi sedih. Gimana mungkin gua gak sedih? Ririn bilang Arya. Ririn takut. Ririn kepanasan. Ririn kesiksa Arya. Kalau Ririn mati doain Ririn jah. Hancur hati gua, kayak ditinggal Rabi. Ririn bilang ke gua Arya, jangan takut ya. Sebenarnya ini bukan Ririn. Ririn gak tahu di mana gua awalnya gak ngerti. Lalu sedikit-sedikit gua mulai tahu maksudnya Ririn. Jadi setiap lewat tengah malam, jiwa sama raganya Ririn itu terpisah. Jiwanya ada di tempat gelap, sempit dan sepi. Sementara raganya ada di pertambangan. Maksudnya gini, raganya dibawa sama iblis itu ke pertambangan. Kenapa ke pertambangan? Soalnya si iblis di pertambangan itu marah dan bawa Ririn ke sana sebagai jaminan. Marah karena apa? Si iblis marah karena mantel tempat dia diam dibakar saat nolongin Ririn. Pasti ada yang bacot gini, minta ganti mantel. Lah mantel kan banyak, tinggal beli. Masalahnya, mantel itu mantel yang jumlahnya sedikit. Iya, si iblis mau diem di mantel yang sama persis sama mantel yang waktu itu dibakar. Yang gua tahu dari bapaknya Ririn, mantel itu cuma diproduksi terbatas. Cuma ada 100 mantel, dan mantel itu kebanyakan yang punyanya adalah orang super tajir, yang diemnya pun di luar negeri. Jangan beli barang limited edition dah. Mantel mah banyak no. Di Tanah Abang terus gimana dong sama Ririn? Ya mau gak mau, sebelum mantelnya ada, Ririn pasti jadi pocong terus. Bisa ngebayangin gak? Gimana penderitaannya Ririn? Yang nanya Ririn cakep atau enggak, gue pikir cantik itu relatif. Jele itu mutlak, kayak mantan gue bapaknya kok diem di rumah. Gak nyari mantel lagi buat Iblis. Jadi gini, sebetulnya mantel itu adalah pemberian kakaknya Ririn, kakak perempuan. Ya, kakaknya Ririn ngasih mantel itu sebagai hadiah ulang tahun bapaknya. Oja, kakaknya Ririn yang cewek ada di mana? Kakaknya Ririn itu kuliah di Australia. Tapi mantel itu dibeli sama kakaknya Ririn saat transit di Singapura, bukan Singaparna. Masalah mantel, ribet aja. Ribet. Singkat cerita, si bapak minta ke kakaknya Ririn buat nyari mantel yang sama. Harus ada, harus ketemu. Berapapun harganya, nanti dibayar. Orang kaya tapi kakaknya Ririn sebetulnya gak nyari mantel itu. Karena kakaknya Ririn gak tahu masalahnya ada di mantel yang dia berikan ke bapaknya itu. Kakaknya Ririn gak pernah bener-bener nyari mantel itu. Dia baru nyari setelah dia nelpon gua. Ailah, kok bisa? Emangnya lo kenal? Ya kagak lah, ketemu aja belum. Sebenarnya bukan nelpon gua, tapi dia nelpon Ririn. Gua yang angkat teleponnya .eh. Songong lumayan. Terima telepon orang. Hei kampret, mana mungkin Ririn yang jawab, orang dia jadi pocong. Di situ gua ngobrol sama kakaknya Ririn. Panjang bener. Abis pulsa, berapa ya? Ya gak tau lah, gue bukan tukang pulsa. Kakaknya Ririn nangis. Terus bilang, ya Tuhan, Bapak gak cerita ke aku? Ririn gimana? Nah, gue bilang kalau Ririn tiap tengah malam pasti jadi pocong. Ini aku lagi jagain, dan baru bisa normal lagi kalau mantel itu ada buat media. Si iblis itu bersarang dan berdiam diri. Disitulah kakaknya Ririn nyari mantel. Nyari di Ayo Setorari. No, dia nyari info ke toko yang ada di Singapura, siapa aja yang beli mantel itu. Kakaknya Ririn ke Singapura. Singkatnya, 100 mantel itu kebanyakan dimiliki sama orang kaya. Kakaknya Ririn dapat list orang-orang yang beli mantel itu. Tibalah kakaknya Ririn di Indonesia. Dia pulang ke rumah,
Dia langsung peluk Ririn sambil nangis. Ririn bilang, tumben lu pulang peluk gua. Nangis lagi. Lu merasa kehilangan kakek sama abang? Ya, udah kak, masih ada gua gini. Ririn sebenarnya gak sadar bahwa nyawa dia itu terancam. Betul, Ririn gak pernah sadar bahwa setiap malam dia berubah jadi pocong. Dia cuma tahu kalau dia berangkat camping ke gunung. Terus, dia kecelakaan, lalu dirawat di rumah sakit. Artinya, dia gak pernah sadar dengan apa yang dialami selama ini. Di hari itu, gua nganterin kakaknya. Ririn keliling Jakarta, nyari orang pemilik mantel yang sama, dengan mantel yang bikin Ririn jadi pocong. Ketemu nggak? Tidak semudah itu sayang. Bertemulah kita dengan ibu-ibu sosialita. Kakaknya Ririn nanya ibu pemilik mantel ini kan ya? Iya, kata si ibu. Kakaknya Ririn langsung to the point, Bu. Boleh saya beli mantelnya? Si ibu sosialita ngebacot Anda tidak sopan. Saya nggak jual. Itu mantel bagus. Kamu pikir saya orang miskin apa? Anjir, siapa yang bilang miskin? Kita mau beli mantelnya Bigi, bikin gua nangis. Kakaknya Ririn sampai sujud segala. Tolong saya, Bu. Saya rela beli mantel ibu dengan semua yang saya punya. Yang penting adik saya selamat. Si ibu mulai mau mendengarkan. Mulai kasihan mungkin. Si ibu juga nangis. Jelek banget nangisnya sih. Ibu bilang, saya nggak kenal kamu. Kenapa mantel itu berarti banget buat kamu? Si ibu ke kamarnya, lalu bawa mantel itu, lalu ngasih ke kakaknya Ririn ini, buat adikmu. Semoga adikmu cepat sehat lagi. Si ibu ngasih cuma-cuma. Gak tahu kenapa, gua lihat si ibu itu mendadak cantik. Kakaknya Ririn sebetulnya udah ngasih dompet, buku tabungan, sama kunci mobil buat si ibu itu. Tapi si ibu bilang jangan. Anggap aja mantel ini hadiah buat adikmu. Aku rela kita berhasil dapat mantelnya. Kita pulang ke rumah. Apa sudah selesai? Belum. Kita berdua pulang ke rumah. Di perjalanan, kakaknya Ririn telepon bapaknya kalau dia udah dapat mantelnya. Di situ gue denger bahwa bapaknya Ririn langsung nyiapin proses pemindahan. Nyampe rumah itu sekitar jam 11 malam lewat 2 menit 30 detik. Beberapa orang pintar sudah berkumpul di rumah. Ada yang berjaga di gerbang, di teras, di samping, dan di belakang rumah. Mereka ditemani sekitar 20 atau 30 orang lainnya. Beberapa proses dilakukan karena ini, langkah akhir kata ketua orang pintarnya bilang. Langkah akhir ini dijelaskan oleh ketua kepada si bapak, ibu dan kakaknya Ririn. Gue juga ikut dengerin. Ibu dan kakaknya menangis. Karena langkah akhir ini bisa sangat sukses juga gagal total. Sukses artinya Ririn kembali. Gagal berarti Ririn mati. Kakaknya bilang ke ketua, kalau bisa, biarin dia aja yang berkorban. Dia nggak mau kehilangan Ririn. Gua, udah si kakak bilang gitu. Si ibu menangis dan menjerit. Mungkin ibu nggak mau kehilangan anaknya lagi. Terlebih, setelah dia tahu bahwa anak pertamanya mati karena dosa bapaknya. Waktu gua nyampe rumah, Ririn udah tidur. Sebelum tengah malam, gua sama kakaknya, Ririn diem di kamar. Karena kalau nggak ditemenin, takut Ririn hilang atau loncat-lonkot, dan bisa membuat kacau rencana yang sudah ada. Singkat cerita, Ririn jadi pocong lagi. Kakaknya ketakutan, menutup matanya, nangis, sambil bilang Arya. Kasian Ririn gua, karena gua udah terbiasa sama bentuk Ririn yang jadi pocong, ya gua diem aja, sambil meluk kakaknya Ririn gua. Gak tahu proses di bawah seperti apa, dengan media mantel itu karena gua di kamar Ririn. Beberapa saat kemudian, ketua datang ke kamar, nyuruh gua pegangin kakinya Ririn. Kakaknya disuruh pegang kepalanya. Pegangin pocong gua Demi. Tuhan, aku lemas tak berdaya, kata ketua. Nanti Ririn pasti teriak, pasti gerak. Kalau Ririn nanti bilang kepanasan, kakaknya harus ngelepasin tali pocong di kepalanya Ririn. Ketua ke bawah lagi. Dia hanya memberi arahan apa yang harus kami berdua lakukan pada si pocong ini. Nanti .ga lama, angin mulai kencang sampai kaca kamar Ririn pun kebuka. Padahal dikunci petir kenceng bener. Padahal nggak hujan lalu. Terdengar suara aneh. Dia tertawa laki-laki. Gua rasa ini suara si iblis itu. Suaranya bikin gua lemes. Ngeri banget deh. Ngebayanginnya pocong Ririn mulai ketawa. Kakaknya nangis. Gue pegangin kakinya Ririn. Pocong ketawa sambil gerak-gerak gitu tangan. Gua rasanya panas banget. Kain kafannya kotor, bau busuk. Setelah itu Ririn bilang panas. Lepasin. Panas kakaknya Ririn langsung buka tali pocongnya Ririn. Singkat cerita, pocong itu mulai berubah jadi Ririn.
Kain kafan sedikit-sedikit hilang. Ririn, maaf, telanjang gue langsung tutupin pakai selimut. Badannya kotor, bau busuk banget. Kakaknya sampai muntah. Efek pertukaran dimensi. Kata ketua mah, gua kan di kamar Ririn. Jadi gak tahu proses di bawah seperti apa. Tapi yang gua denger, prosesnya berhasil memindahkan si iblis kembali ke mantel. Setelah itu, kita semua kumpul di kamar Ririn. Ketua ngejelasin bahwa mantel itu akan dilenyapkan. Meskipun sukses, tapi melenyapkan mantel itu masih ada resikonya. Resikonya tetap kematian Ririn. Setelah berdiskusi, prosesnya gue nggak tahu seperti apa. Gue tetap di kamarnya Ririn sama kakaknya. Masih pegangin Ririn yang nggak bisa diem kesurupan, tapi masih bisa diatasi karena dipeluk sama kakaknya. Singkatnya, mantel dilenyapkan. Ririn udah tenang lagi, udah selesai. Si ketua sama bapak dan ibunya ke kamar Ririn. Ketua bilang, meskipun Ririn selamat, tapi Ririn kehilangan sebagian umurnya. Gak tahu yang pasti ibu sama kakaknya nangis di situ. Ketua bilang, Ririn udah kembali seutuhnya. Biar Ririn gak trauma. Ketua akan menghilangkan sebagian ingatan Ririn. Si ketua itu ngasih air ke Ririn. Ririn yang masih setengah sadar, ya minum aja. Setelah proses itu, Ririn tidur. Kata ketua udah aman. Ketua udah bilang aman, gua sama kakaknya Ririn turun ke bawah. Ruang tengah, kita ngobrol ini itu, dia juga bilang makasih ke gua karena udah nemenin Ririn, juga ngebantu dia nyari mantel. Kita ngobrol sampai ketiduran, pagi pun tiba, gua bangun, semuanya udah pada bangun. Dan kita ngumpul di ruang makan. Ririn datang sambil senyum. Pokoknya ceria banget deh, gue seneng liatnya. Imut banget dia. Hari itu dia nanya ke semuanya pagi, Bapak, Ibu, Kakak, si abang kemana ya? Semua gak ada yang jawab. Ririn bilang lagi si abang kebiasaan ya. Mau sampai kapan sih dia balap liar gitu? Ririn juga bilang, Bu, jenguk kakek di rumah sakit yuk. Kayaknya Ririn udah lama gak jenguk kakek. Ibu nangis. Ibu kenapa nangis? Kata Ririn. Dia gak nanya gua. Tiba-tiba dia ngomong, ada orang. Hehe, Bu, ini siapa? Nanya ke ibunya. Dia lupa sama gua, dia lupa sama orang yang nemenin dia waktu dia masih jadi pocong ibu. Bapak sama kakaknya kelihatan bingung harus ngejelasin ke Ririnnya kayak gimana. Ada orang. Hehe. Kenapa anda ini suka sekali memperjelas Niet? Pertanyaan netizen. Pertama, secantik apa Ririn? Cantikan kakaknya. Apa ini endingnya? Emang aku udah bilang bahwa ini ujung jalannya. Sang Dirimensita IGZ. Nanti kalian tahu banyak pertanyaan tentang bagaimana nasib keluarganya. Ririn sekarang, apa kabarnya Bapak, Ibu? Ririn juga kakaknya. Terakhir gue jadi bahan ketawaan lu. Lu orang, ngeledekin gue. Ada orang. Hehe. Kambureto emang? Mantel zone lah, pocong zone lah. Bodoh amat. Yang penting bukan Fadli zone sebelum ke depan, di mana Ririn kehilangan sebagian ingatan dan juga umurnya versi ketua Hokage. Gua mau ajak dulu kalian balik lagi ke Gunung Salak. Yang mengikuti ini, dari awal pasti tahu. Waktu di gunung gua cerita, pas malamnya doang kan ya? Karena itu awal kekacauan kalian pasti bertanya-tanya juga, kenapa Ririn pengen banget ditemenin sama gua waktu dia masih suka jadi pocong. Ada orang, hehe. Padahal dia cuma kenal gua gak lebih dari 3 hari. Kenapa gak minta ditemenin sama yang lain? Kenapa gak ditemenin sama pacarnya? UMS1 gue juga udah bilang sebelumnya, temen duanya yang ikut ke gunung semuanya pernah nemenin Ririn, tapi semuanya gak kuat. Gak tahan sama Ririn yang masih suka jadi pocong kalau sudah tengah malam. Apa kejadian? Aneh hanya dimiliki sama Ririn dan juga gua? Jawabannya tidak. Dari cerita yang gua denger, dari Laras, dia, Mita, dan semua cowok-cowok yang ikut ke gunung pernah didatangi sama makhluk-makhluk aneh di rumahnya masing-masing, termasuk abangnya. Kakak kelas gua itu, waktu Ririn di gunung jadi pocong, anak-anak yang lain pulang duluan ke Jakarta. Saat mereka pulang, Ririn masih jadi pocong kan? Nah, selama itu pula, mereka dihantui oleh makhluk-makhluk aneh. Cerita Laras ke gua soal anak-anak yang dihantui ini, sebetulnya gak bikin gua aneh. Kenapa? Karena salah satu orang pintar itu bilang ke gua, semua orang yang melihat kejadian Ririn jadi pocong, semuanya terkena sial juga. Sial yang dimaksud orang pintar itu adalah mereka akan terus-terusan dihantui sampai Ririn kembali seperti semula normal lagi.
Pokoknya semua orang yang ikut camping ke Gunung Salak, semua kena teror. Hampir setiap malam mereka digangguin, entah dari suara ataupun mimpi buruk. Yang menghantui mereka siapa, Ririn? Bukan. Yang teror mereka adalah hantu-hantu yang dari Gunung Salak waktu gua, Bapak Ririn dan orang pintar kembali ke gunung buat bukain mantel yang bikin Ririn jadi pocong. Pocongnya Ririn kan diusir sama penunggu gunung. Nah, kesel mungkin si penjaga gunung sama kegaduhan yang kita bikin. Si penjaga gunung nyuruh anak buahnya neror kita semua. Kok Pearia nggak diteror? Buset, gua kan nemenin bapaknya Ririn. Nyariin Ririn ke kampung-kampung. Guk bukan diteror, tapi langsung didatangi sama penjaga gunung yang badannya tinggi banget. Mukanya, lo nggak bakalan kuat dah. Kenapa? Tanya aja sama orang yang udah pernah ke Gen Salak. Konon, si penjaga Gunung Salak bisa menampakkan diri menjadi sosok yang tinggi besar. Tingginya sama kayak pohon yang ada di gunung. Kadang menyerupai kakek-kakek, nenek-nenek, ular besar, atau monyet yang sangat besar. Dan katanya, mereka merasa terusik sama kehadiran manusia. Jauh sebelum gua ke Gunung Salak, temen gua yang pernah camping di sana didatangi monyet yang gede banget. Kejadiannya malam-malam. Temen gua sama temen-temen itu lagi main gaple. Mereka ketawa-ketawa. Tiba-tiba monyet itu datang, merebut semua kartunya, dan bilang ke mereka, pulang. Temen gua yang didatangi sama penjaga Gunung Salak itu langsung pulang tengah malam. Gimana nggak mau nurut? Monyetnya gede, tapi ngomongnya kayak manusia. Nyampe rumah, gua itu langsung sakit. Hampir sebulan sakitnya. Dia jadi nggak pernah mau lagi ke gunung. Sebetulnya, sebelum naik ke Gunung Salak, ada sedikit ritual yang harus dilakukan oleh para pendaki Gunung Salak. Ada sebuah makam yang keramat di sana. Entahlah, katanya kalau udah ke makam itu, yang naik ke gunung gak bakalan ada yang ganggu. Katanya, pas gua nganterin Ririn sama temen duanya naik ke gunung, kita gak mampir ke makam keramat itu. Pearia tahu, tapi kenapa gak ke makam? Sebetulnya, gua sama si abang udah ngarahin mereka ke arah makam, tapi mereka bilang, udahlah, gak usah, udah sore juga. Makam apaan coba? Gak penting watak orang Jakarta kan gitu. Dikasih tahu ngeyel, gak percaya gituan. Udah dihantuin mah, pada mewek semua. Gue juga mewek sih tapi kan, waktu itu aku mah masih sweat sepentin kali jadi masih penakut. Wajar lah, kejadian aneh yang anak-anak alami hampir sama semua. Di suatu malam, mereka kan pada tidur di rumahnya masing-masing. Mereka yang sedang tidur itu dikagetkan sama sosok wanita yang lagi jongkok depan tenda. Iya, di dalam kamar mereka tiba-tiba ada tenda. Gua tahu dari Laras. Pas Laras sudah kejadian kayak gitu, dia telepon Mita. Laras bilang ke Mita kalau semalam di kamarnya tiba-tiba ada tenda terus. Ada cewek yang jongkok. Mita nangis. Dia bilang ke Laras bahwa itu semua terjadi ke Mita dan anak-anak lainnya juga. Apa berhenti sampai di situ? Tidak. Apa yang anak-anak lakukan di gunung dibalas sama makhluk peneror itu. Maksudnya gini, waktu camping, salah satu cowok pernah kencing sembarangan sambil ketawa-ketawa. Malam berikutnya sebelah tenda, dia yang lagi tidur tiba-tiba dikencingi juga. Mita, waktu naik ke gunung, ternyata dia itu lagi mens. Waktu di gunung, dia buang pembalut sembarangan. Pernah, pas dia lagi tidur, dia dilempar tepat di mukanya. Mita bangun, ternyata dia dilempar sama pembalut juga. Udah kejadian itu, Mita nggak pernah mau tidur sendiri. Gini, buat yang suka ke gunung ya jangan takut sama pengalaman gua ini. Kenapa bisa kayak gini? Soalnya gua ke gunung sama orang yang bawa sesuatu yang bukan kawasannya Cele. Kawasan, iya, mantel. Itu kan isinya iblis penguasa tambang. Penguasa gunung kesel kali Akam sih mungkin terakhir gua bahas ketika anak-anak yang ikut ke camping ke gunung diteror oleh makhluk dari Gunung Salak. Mereka nggak diteror lagi setelah Ririn pulang dari rumah sakit ke rumahnya di Pondok Indah. Iya, mereka nggak diteror lagi sama hantu dari Gunung Salak setelah Ririn pulang ke rumahnya. Belum selesai ketakutan mereka itu. Sekali lagi, mereka harus melihat lagi Ririn yang sudah menjadi manusia kembali berubah menjadi pocong saat tengah malam. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa setelah Ririn ditangkap, mantelnya dilepaskan dan dibakar lalu pas dirawat di rumah sakit, Ririn juga berubah jadi pocong? Jawabannya, tidak. Kenapa? Karena saat Ririn di rumah sakit, ada orang pintar ketua yang ikut ngejagain Ririn di sana. Kalau begitu, kenapa pas nyampe rumah, Ririn tiba-tiba berubah kembali menjadi pocong kalau sudah tengah malam? Apa Ririn gak ada yang jagain lagi? Atau memang perjanjian, si iblis dan bapaknya itu
abadi sampai hari akhir. Sebetulnya bukan gak ada yang mau ngejagain, tapi saat Ririn dirawat di rumah sakit, keadaan di pertambangan punya bapaknya Ririn sedang kacau juga. Si orang pinter ini, ketua, berangkat ke sana untuk mengendalikan kerusuhan yang timbulkan setelah mantel itu dibakar. Di saat ketua ketambang, ternyata kekacauan itu adalah ulah dari anak buah si iblis yang berdiam diri di mantel. Iblis ada di pertambangan? Tidak, si iblis ini selalu ada dekat Ririn. Ketua bilang, jarak iblis itu dengan Ririn gak pernah lebih dari 7 langkah. Lalu kenapa? Kenapa Letua pergi ke tambang kalau dia tahu bahwa Ririn masih terancam? Masalahnya, tidak ada orang lagi yang memiliki kemampuan seperti dia ini. Bukan gak ada sih, tapi lebih ke nyali. Karena berurusan dengan si iblis ini artinya nyawa yang jadi taruhan. Ya di sini gua rasa, mungkin teman-temannya Ririn menilai bahwa ibu sama bapaknya Ririn pasti kerepotan, merasa punya tanggung jawab, dan setia kawan. Nah, teman-temannya Ririn ini berinisiatif nemenin Ririn. Inisiatif yang nantinya membuat mereka ketakutan lagi dan lagi. Memang setelah dari rumah sakit, keadaan Ririn kayak gimana? Begini, setelah lumayan lama, Ririn jadi pocong. Ternyata Ririn itu nggak pernah lagi makan. Ketua bilang, efek beda dimensi. Berat badannya turun drastis, dan kondisinya lemah. Infusan nggak pernah lepas darinya. Pocong diinfus kok. Bisa kayak gitu? Seperti yang gue jelasin di atas. Meskipun Ririn ini kembali menjadi manusia, tapi tetap aja, setengah hidupnya itu ada di dunia lain. Ingat mantel yang nantinya akan dicari oleh kakaknya. Gua obo-obo ceritanya. Masa sih ada manusia yang hidup di 2 dunia? Begini penjelasannya. P. Arya dijelaskan secara rinci tentang itu oleh ketua dan juga pesan dari leluhur P. Arya lewat mimpi umur 17 tahun. Kalian mungkin lagi seneng-senengnya. Pak Arya, lagi horor-horornya tentang manusia yang hidup di 2 alam ini pernah dijelaskan juga oleh leluhur Pak Arya adalah pengalaman yang pernah dialami oleh orang Bandung yang liburan ke Pelabuhan Ratu. Si cowok itu mandi di laut lalu hilang. Pihak keluarga nyangkanya dia udah mati. Padahal tidak. S1 cowok Bandung itu tenggelam di laut Pelabuhan Ratu, tapi dia tidak mati. Ternyata dia dibawa ke istana dalam laut. Konon, karena dia ini sombong. Lalu dia dibawa oleh pasukan Nyi Roro Kidul ke dalam istana. Laut Selatan, singkat kata. Pihak keluarga akan menggelar tahlilan sampai hari ke-80. Pas di hari ke-40, keluarga dan juga warga sekitar sampai bubar waktu itu. Bubar kenapa? Ya si cowok itu tiba-tiba datang lagi ke rumahnya. Bubar semua pada takut. Gimana perasaan lo kalau lo lagi berdoa buat orang yang meninggal? Tiba-tiba, orang yang meninggal itu datang lagi. Nah, soal kematian si cowok itu bukan kesalahannya dia juga. Hanya saja, pihak keluarganya menganggap dia tenggelam dan is dead in Laut Selatan. Terjadi kepanikan saat itu. Singkat cerita, si cowok itu cerita ke ustadz yang memimpin tahlilan itu. Dia nangis sejadi-jadinya. Pertama, dia nangis karena dia yang ngerasa masih hidup kok ditahlilin. Dianggap mati dong dia. Emangnya enak? Apa kita yang masih hidup dibilangin udah mati? Jadi jangan sekali-sekali bercandain temenmu. Bro, masih hidup loh. Kirain udah mati. Kematian jangan dibecanda. 2. Si cowok bilang ke ustadz dan ngejelasin, memang benar dia tenggelam. Tapi nggak mati. Dia hanya dibawa ke istana. Di sana, dia dipenjara. Karena udah songong waktu di pantai. Kata si cowok itu, dia hanya ditahan 4 hari di sana. Makanya dia kaget. Pas pulang keluarganya menggelar 40 harian untuk dirinya. Yang sudah dianggap mati sama keluarganya beda dimensi, beda waktu. Nah loh, makin panjang kan tuh. Lalu hubungannya apa sama Ririn? Nah, di atas kan gue bilang bahwa Ririn dijadikan jaminan tawanan oleh si iblis tambang itu. Bedanya, kalau si cowok tenggelam lalu dipenjara. Sementara Ririn ada. Hanya saja jiwa sama raganya bukan sepenuhnya Ririn Casingifon. Mesin Maxtron. Hahaha. Gua yubek-kubek lu, nalar sama logika lo nya hahaha. Ya ini mah sekedar menceritakan apa yang saya tahu dari ketua dan leluhur saya gak percaya sama hal gaib. Ya itu kembali ke masing-masing ya. Gua cerita ke Sona ke sini karena ada kaitannya sama nasib Ririn mulai kembali ke jalurnya lagi alias ke empocong Ririn. Si ketua kan masih ditambang. Ririn ditemenin sama temen duanya. Balik lagi, si ketua ini tahu bahwa Ririn masih terancam dan akan terus jadi pocong sebelum mantel itu ada gantinya mantel yang dibakar. Pertanyaannya adalah, kalau si ketua tahu, terus
Kenapa mantelnya dibakar? Gini, si ketua sama orang pintar yang bikin bapaknya Ririn membuat perjanjian sama si iblis itu adalah orang yang berbeda. Lalu, kenapa si ketua baru ada setelah Ririn jadi pocong? Kan gue bilang dari awal, bapaknya Ririn waktu di tambang itu salah jalan alias salah pilih orang. Setelah ditelusuri, si orang pintar itu licik. Licik gimana? Sebetulnya, bapaknya Ririn minta tolong sama dia, tapi dia memanfaatkan bapaknya Ririn. Singkatnya, si orang pintar ini mempengaruhi bapaknya Ririn sampai bapaknya Ririn mau bikin perjanjian sama si iblis. Kenapa gitu? Si orang pintar ini ngerasa sanggup ngunci atau ngedalin si iblis tambang itu. Tapi kenyataannya berlawanan. Kau tak pernah ada baiknya. Lobo si orang pintar ini niatnya memeluk gunung apa daya tangan kapalan. Singkatnya, si orang pintar ini kayak ngomong ginilah ke bapaknya Ririn. Udah, lo percaya sama gua. Lo nurut aja sama gua. Soal iblis urusan gua. Lalu kenapa jadi ketua yang ambil alih? Gua kan bilang, urusan sama iblis ya taruhannya nyawa. Masih. Ingat kan soal karyawan yang mau ditumbalin? Nah, bapaknya si Ririn numbalin karyawan itu atas saran orang pintar ini. S1 orang pintar ini ngerasa bahwa nanti juga si iblis nurut. Padahal makin beringas nggak bisa dikendaliin. Jangan main-main sama reman tambang batu bara. Gue ingetin lagi. Masih ingat waktu bapaknya Ririn yang digampar malam-malam waktu tidur di rumah tambang? Yep, betul. Si iblis nggak bisa ditipu. Kena tipu. Dukun palsu. JDID? Niatnya mau numbalin karyawan untuk nyelesain masalah. Malah nambah-nambahin masalah orang pintar minum tolak angin ya. Gimana gak nambah masalah? Harusnya bapaknya Ririn datang ke Pegadaian karena Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Malah datang ke orang pintar yang licik. Si orang pintar ini motifnya uang dan kekuasaan juga. Kekuasaan apa? Kekuasaan yang Prabowo inginkan? Kampret. Bukan itu. Kalau lo bisa ngedalin yang punya uang, ya lo tinggal hidup enak dong. Makanya, dia disebut orang pintar. Gimana gak pintar? Lo gak perlu modal, tapi lo punya apa yang kendaliin bapaknya Ririn dan tambangnya. Lalu, apa kabar dia? Dia jadi orang gila, kata ketua. Si orang pintar ini merasa gagal. Iya, gagal ngendaliin iblis dan gagal ngendaliin tambang. Lo kok bisa? Dia kan orang pintar. Dia udah gak dipercaya lagi sama bapaknya Ririn. Karena, satu dialah otak yang menumbalkan karyawan yang hasilnya malah kakek sama kakaknya Ririn meninggal. 2. Bapaknya Ririn dipertemukan dengan izin Tuhan, dengan ketua si orang pintar, dibuang 3. Persatuan Indonesia. Pada akhirnya, si orang pintar yang jadi gila ini mati. Matinya kapan? Dia mati bersamaan dengan langkah akhir yang ketua lakukan saat pembebasan Ririn. Yo betul, orang pintar ini mati. Bersamaan dengan si iblis yang dimusnahkan, dengan mantel yang dibawa oleh kakaknya Ririn. Langsung aja deh. Kasian sama netizen. Itu gimana kelanjutan? Saat Ririn bilang, ada orang. Gue bilang kan. Semua keluarganya bingung ngejelasin ini ke Ririn. Ririn nanya gue siapa? Nanya kenapa abangnya gak pulang, lalu pengen jenguk kakeknya. Sebetulnya, saat Ririn camping itu, Ririn udah tahu kalau kakaknya yang laki sama kakeknya itu udah meninggal. Tapi, kenapa Ririn jadi lupa sama mereka dan juga gua? Itu karena efek dari langkah akhir di mana ketua menghapus sebagian ingatan Ririn. Singkatnya, ketua menghapus ingatan Ririn kira-kira 2 atau 3 tahun ke belakang. Jadi, pas Ririn bangun tidur lalu ke ruang makan itu, memori di otak dia hanya sebatas di sana saja. Artinya, apa yang dilakukan Ririn selama 2 atau 3 tahun ke belakang, dia nggak akan ingat. Ya jelas dia lupa sama gua. Orang gua kenal pas di gunung doang. Bisa hitung nggak? Kira-kira berapa hari gua ngabisin waktu bersamanya? Hariku bersamanya. Di saat keluarganya bingung jelasin ke Ririn, tiba-tiba ada ketua datang. Bukan tiba-tiba sih. Emang si ketua belum pulang juga dari rumah Ririn. S1 ketua. Nyelamatin keluarganya Ririn dan gua yang lagi pada kebingungan. Tapi songong juga caranya terhadapku si ketua jalan ke arah ruang makan. Jalannya so cool banget. Terus dia ngomong selamat pagi semuanya. Ya jawablah semua. Pagi. Di situ gue pengen bacok TO ketua. Geli gue lihat gayanya. Karena P. Arya waktu muda adalah Geni di sekolahnya. Bedanya P. Arya jelek dan Kisminsi ketua bacot lagi. Arya, udah makannya? Ayo pulang gue berdiri. Tangan dia nepuk pundak gue, lalu berbisik. Kita tunggu di luar aja. Itu urusan mereka buat jelasin ke Ririn soal kakak dan kakeknya.
Oh iya, waktu Ririn tanya soal kakak yang laki dan kakeknya, mereka kan diam. Sebenarnya, kakaknya yang cewek diam. Soalnya dia nggak tahu bahwa ternyata sesudah ritual menghilangkan ingatan Ririn, ketua sama bapak dan ibu sudah mengatur skenario untuk Ririn. Skenario mereka mau kasih tahu ke Ririn adalah bapak sama ibu bikin cerita, seolah-olah kakaknya yang cowok dan kakeknya meninggal saat kecelakaan. Cuma Ririn yang selamat dari kecelakaan itu. Tapi Ririn hilang ingatannya. Saat itu gue masih di tengah rumah sama ketua. Gue denger bapaknya Ririn yang ngejelasin ke Ririn dengan cerita yang udah dirancang oleh mereka bertiga. Kakaknya Ririn yang cewek gak tahu. Ya kan waktu itu kakaknya Ririn ngobrol sama gue sampai kita bobo bersama di sofa di situ. Terdengar suara tangisan, bukan tangisan setan, tapi tangisan ibu, kakaknya, dan juga Ririn. Setelah kejadian itu, gua sama ketua pamit pulang. Lagi-lagi, ketua bikin gua pengen bacok cungurnya dengan gaya bung jebret. Dia bicara PA, "Ibu, maaf kami berdua mau pamit pulang." Bla 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 bla. Obrolan perpisahan yang tidak penting karena dipenuhi dengan drama. Sandiwara fiktif belaka dan pariwara-pariwara berikut ini, aku pulang. Tanpa dendam, ku terima kekalahanku. Itulah hari terakhir gua bisa melihat Ririn yang manis, yang ceria, lalu menangis di waktu yang sama. Lalu Ririn kemana Pe Arya? Ririn ikut dengan kakaknya ke Australia. Beberapa hari sebelum ke Australia, kakaknya Ririn sempat telepon ke gua. Dia bilang bahwa mereka akan ke Australia, memulai hari yang baru di sana. Alasan gua bikin Twitter adalah untuk mencari jejaknya. Bukan Ririn, tapi kakaknya 2008. Pie Arya Junana tahun, Ririn 24 tahun. Kakaknya 27 tahun. Jadi berapakah umur ketua Hokage yang sudah menghilangkan ingatan Ririn sekarang? Akhirul kalam, satu Ririn masih hidup, dan Ririn ada di Australia bersama kakak Nigatao. Hilang jejak 2 pertambangan. Bapaknya dijual, bapak dan ibunya katanya masih di Jakarta. 3P Arya kembali ke sekolah dengan riang gembira. Tapi hatinya porak-poranda. Kalau kamu merasa cerita ini kayak nyentuh sesuatu yang nggak kelihatan, coba klik like. Biar kami tahu kamu masih di sini, dan kalau kamu berani, tekan tombol subscribe, aktifin loncengnya. Karena cerita-cerita seperti ini bakal muncul. Setiap Senin, Kamis, dan Jumat jam 19 WIB di channel Cerita Mistisai. Tapi hati-hati, kadang bukan cuma kamu yang nonton